Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Cak. Jadi ada teman saya itu karena dia ingin belajar Islam, akhirnya dalam otaknya itu dia berkembang jadi gini. Adanya bulan, semuanya yang menciptakan kan Allah gitu. Lah terus sampai pada suatu ketika dia mikirnya, nah terus yang menciptakan Allah itu siapa, kan seperti itu. Nah ketika dia bilang sama seseorang yang katanya ngerti tentang seperti itu, yang ngerti itu bilangnya, loh kamu kayak gitu itu berarti kamu syirik gitu. Lah akhirnya padahal kan kalau syirik itu kan katanya dosa besar. Nah terus kan akhirnya yang tadinya mau bersemangat itu kan akhirnya kan down seperti itu. Nah terus kok Allah di hati gitu, sedangkan Allah itu kan di luaran gitu, kenapa kok dia di hati, jadi bingung gitu lah. Mohon dalam kasus ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, sebentar ya, yang lainnya sabar dulu Mas ya. Oke. Gini loh, ini banyak bapak-bapak kita tuh malas berpikir ya. Syirik itu kan artinya Anda menyekutukan Allah, menuhankan yang selain Allah, itu namanya syirik. Itu tadi kan tidak ada hubungannya dengan itu. Kok disebut syirik gitu? Ini mergo kesat berpikir. Jadi itu jawabannya, tafakkaru anil kholqi wala tatafakkaru anil kholik. Pikiran sing digawe Gusti Allah, ojo mikir Gusti Allah. Kalau dia mencari Allah melalui pikirannya, oh aku yang ngono cilekanku. Jajal nek anjane Gusti Allah iku sakti, nggawe ya Gusti Allah liyane sing iso ngalahno dheke, ngono aku. Itu kowe meng kaya ana jurang, kowe mlebu apa ora meng ngono tok. Jadi pikirkanlah makhluk Allah, alam, manusia, jin, malaikat masih boleh. Tapi jangan pikirkan kholiknya, jangan pikirkan penciptanya. Jadi jangan mikir Allah karena tidak sampai. Hatimu aja hanya bisa rindu kok, apalagi pikiranmu ngitung rambut lho ra iso. Kok mikir Gusti Allah ono sing gawe apa ora. Kayak kon ngitung rambut sik lagi mikir Gusti Allah. Rambut iso dhuwur, aja meng dhuwur tok. Oh ya, jadi itu ndak syirik, itu dia mencari Allah kan baik, ojo disyirik-syirik, ojo dipunggel-punggel, ngono ki lho do keset ki lho. Keset tu atine wong golek salah didik di sentak, sesat kok dinesoni iki lha ya aneh to. Kowe nganggo motor, lho nindi dalane iki? Lho kok buntu? Terus wong kampung teko, sesat ya kamu, sesat ya. Lebih ta ya kudune ditulungi, malah dinesoni. Oh iki ora ngerti dalan lho, ki ning dia malah ditekani wong sak kampung. Ini sesat, sesat. Sesat kok dinesoni, sesat ki tulungono. Iki aku jan karena kesat itu loh. Nek nulungi wong ki kudu sabar. Ngono ya, Dik ya. Hati ya. Jadi rumusnya itu tadi, ojo mikir Gusti Allah, ambok nganti mudar ora tekan kowe. Terus apa? Lu Allah masuk di sini kan Allah di sana ngono. Kowe pekok meneh kowe. Ngene. Ruang itu yang menciptakan siapa? Waktu, manusia. Masa Allah berada di dalam ciptaannya? Kowe nggawe toples, njur kowe urip ning jero toples ngono. Piye? Gusti Allah ki ora iso kok. Di mana Tuhan itu cuman bahasa sastra. Jangan dijadikan bahasa matematik atau bahasa material. Tuhan tidak di mana-mana, wong di mana-mana tuh di dalam Tuhan kok. Yang memuat semua itu Tuhan. Lho kok Gusti Allah didoleki? Ya ning kono ning ndi ana, aja meneh Gusti Allah. Banyu ning ndi ana kok. Pira jumlah banyu? Berapakah jumlah air? 1, betul enggak?
Tapi di sana ada, di sana ada, di sana ada. Wes banyu wae ngono apa meneh Gusti Allah kok doleki. Wes kowe iki cinta wae, tresno wae, percaya wae. Aja njur kowe pengen buktek-buktekke kowe Gusti Allah kandhanono. Aja meneh kowe le Nabi Musa iki semaput. Nabi Musa ngene. Ya Allah. Mbok saya dijadikan Muhammad, kata Nabi Musa. Terus Allah, yo sok-sok no Muhammad ini. Urung lahir saiki kata Allah gitu. Kuwi sok-sok 200 tahun meneh. Ya udah kalau gitu tolong saya jadikan Adam misalnya. Oh telat kowe. Adam wis mbiyen-mbiyen. Kata Tuhan terus nggih mboten nek ngoten anu. Mbok saya melihat wajah Tuhan. Ngono si Musa. Nabi Musa lagi. Mbok saya melihat wajah Tuhan. Oh ya wis nek ngono kae deloken gunung kae. Terus Nabi Musa noleh duar meledak Nabi Musa semaput. Dan saya duduk di tempat Nabi Musa semaput itu. Loh ini tenanan. Loh ya Allah, saya sama Kiai Kanjeng naik gunung Tur Sina. Saya naik dan teman-teman tidur di musola di pojok atas gunung itu, saya duduk di situ sendirian. Nggone Nabi Musa lungguh njur semaput bi dan gunungnya meleleh di sana. Terus aku batin, Nabi Musa sampean iki ngopo lho blakar tekan kene ngono aku. Aduh banget ya, menduwur aduh banget. 8 jam kita naik itu 8 jam dari jam 9 malam sampai subuh baru sampai. Dan mendakinya itu curam. Yang paling atas itu sampai 70 derajat. Wah, rong langkah senden, rong langkah bersandar. Wah, suwe banget lah. Terus lungguh ning kuno. Padahal sekarang itu sudah ada warung. Sudah ada naik 100 meter ada warung, masih lumayan iso ngopi, iso ngerokok aja. Lah Nabi Musa biarlah ijen plek. Ora ono apa-apa, urung ono di Samsu, urung ono. Jadi saya duduk di situ terus saya batin, lah nggih Nabi Musa sampean ulah napa lho blakrak tutuk mriki niku ulah napa. Kula sing nututi menangel kaya ngeten gitu. Pak Wijayanto yang sendiri TV itu tidak lulus untuk bisa naik. Tapi juara satunya yang main keyboard itu juara satunya. Itu yang paling cepat sampai atas juara duanya Mbak Novia. Apa sebabnya cepat? Karena masing-masing punya motivasi, punya spirit untuk sampai ke puncak Gunung Musa itu. Pak Joko ini sampai ke atas untuk membuktikan bahwa dia seorang pesilat yang baik. Harus sampai ke atas. Ngono toh. Terus apa meneh? Pak Denuri sampai ke atas. Cacang ngeremehki aku, disangka saya sudah tua. Saya bisa naik sampai ke atas meskipun tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Ngono, sampai ke atas. Juara satunya, pokoknya nek ning dhuwur engko mesti ana watu sing apik. Mbah iki. Nek ning Badar Besi kalah. Virus kalah kabeh. Hajar Jahanam kalah. Wah, juara satu kayak wongnya kayak. Jadi orang mencari Allah itu motivasinya bisa macam-macam. Jadi mari kita hormati teman Anda itu dan kok senengannya dudeng-dudeng wong ki lho, mbok dikandani, mbok dikancani yo. Saya sering ngancani anak seperti itu, gitu loh. Rumusnya sangat jelas, Nabi Musa ora lulus. Aja meneh kok nek karo Gusti Allah. Karena Nabi Khidir ora lulus. Nabi Musa kuwi. Sehingga Nabi Khidir mengatakan hadza firaqun baini wa bainak. Inilah saat perpisahan antara engkau dan aku. Karena aku sudah bilang sama kau wahai Musa, silakan ikut aku tapi jangan tanya apapun yang saya lakukan. Terus Khidir bocorkan kapal, Musa tanya, lu kok dibocorkan? Lu aku harus kondojo takon. Gitu? Ikut lagi jalan, terus ada anak kecil dicekik sama Nabi Khidir. Loh, kok dibunuh? Jari Nabi Musa, lho kowe iki piye ta? Kok wis kondo aja takon. Sekali lagi kamu tanya, kamu ndak lulus. Terus Nabi Khidir menegakkan pagar. Sudah enggak lulus deh. Ditanya lagi. Kan gitu. Nabi Musa ra lulus kok. Nabi Musa gitu loh. Jadi orang apa-apa wong golek ki apik. Kowe ora iso nemokke Gusti Allah. Gusti Allah sing mara nang kowe. Lho, pancen iya. Nek kowe ora mungkin mara nang Gusti Allah.
Gak sopo kowe iki, kan gitu. Aku tidak mungkin mendatangi, maka Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau melangkah satu langkah kepadaku, aku melangkah satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku melangkah satu penggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Itu Allah ngomong gitu. Dan hidup itu pencarian, bukan kesimpulan. Tidak ada orang pasti tahu, itu tidak ada. Tidak ada cum laude kayak apapun, tidak pasti tahu. Cuman berharap tahu, mudah-mudahan tahu, relatif semuanya. Jadi tidak ada orang yang mengerti Allah, tidak ada. Menguasai Quran, mbahmu raiso. Orang iso menguasai Quran, karena Quran tiap hari berkembang di dalam kesadaran dan kekagumanmu. Tiap hari dia punya makna baru. Apalagi Allah. Jadi jangan mencari Allah dengan konsep materi. Gusti Allah endi ya? Halo. Endi ya? Gusti Allah didoleki di ruang dan waktu. Ruang dan waktu ada di dalam Allah, bukan Allah ada di dalam ruang dan waktu. Cetra ya Mas ya? Cetra ya Mas ya? Oke, jadi temani dia ya tolong. Dan sama Allah itu jangan nyari dengan konsep kue golek kacang, kue arep ndelok apa. Wong kue entut kue ora iso ndelok ya. Entut ora iso ndelok. Dikongkon ngitung rambut, sing iso ngitung rambut kuwi mung Abu Nawas. Sing iso ngitung jumlah bintang di langit hanya Abu Nawas. Dia disuruh oleh Sultan Harun ar-Rasyid disuruh menghitung bintang. Dihitung sama Abu Nawas, terus dia bawa kambing 3 ke istana. Lu ada apa nih kok bawa kambing? Katanya saya suruh ngitung bintang. Hubungannya apa? Jumlah bintang sama dengan jumlah bulu kambing 3 ini. Kalau Baginda tidak percaya silakan kirim tim untuk menghitung. Ngono kuwi. Lah kowe nek jawab wong ngono kuwi ya ngono kuwi wae. Lah rumangsamu. Ngono ya? Ya Mas ya? Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan inti dari video kali ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal pengalaman yang dialami oleh sahabatnya. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, beginilah pengalaman yang dialami oleh sahabatnya. Intinya, si penanya bercerita bahwa sahabatnya adalah seorang yang sangat bersemangat dalam mempelajari Islam, sehingga kemudian berkembanglah dalam pikirannya dan muncullah berbagai macam pertanyaan di dalam benaknya. Misalnya, dia berpikir bahwa adanya bintang, tumbuhan, bumi, bulan, alam semesta, dan segalanya yang menciptakan adalah Allah. Namun, siapakah yang menciptakan Allah? Sahabatnya juga bertanya-tanya begini, "Loh, kok
Allah ada di hati? Bukankah Allah itu ada di luaran? Singkat cerita, tatkala dia bertanya perihal apa yang ada di dalam benaknya itu kepada seorang ustadz, kiai, ulama, dan sejenisnya itu, yang intinya seorang yang katanya mengerti soal begitu, dia justru disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Katanya berpikir seperti itu sama juga berarti dia itu musyrik. Padahal katanya syirik itu adalah dosa besar. Kemudian akhirnya dia pun down dan menjadi tidak bersemangat lagi. Jadi intinya penanya meminta kepada Mbah Nun untuk menjabarkan perihal masalah yang dialami oleh sahabatnya itu. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Pertama-tama, Mbah Nun mengingatkan bahwa ini semua adalah akibat dari banyaknya bapak-bapak kita yang malas untuk berpikir. Misalkan begini, jadi syirik itu kan artinya adalah Anda menyekutukan Allah, mentuhankan yang selain Allah alias menduakan Allah. Sementara yang diceritakan oleh penanya tadi itu kan bukan syirik. Nah, itu disebut syirik karena kita itu malas untuk berpikir. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun ngendiko bahwa itu jawabannya adalah tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Artinya, fikirkan ciptaannya, jangan fikirkan penciptanya. Inti jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah hendaknya untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan, tidak perlu memikirkan sang penciptanya. Karena menurut Mbah Nun, kemampuan manusia itu amat sangat terbatas untuk dapat memikirkan Tuhan. Sehingga manusia hanya sebatas percayalah dan cintailah saja. Dan oleh karena itu, maka adalah iman. Artinya, yang dapat kita jangkau dengan akal pikiran, maka jangkaulah dengan akal pikiran. Namun yang tidak bisa Anda capai dengan akal pikiran, maka gapailah dengan iman. Karena menurut Mbah Nun, kalau dia mencari Allah dengan pikirannya, maka tidak akan pernah mampu. Dalam hal ini, Mbah Nun sering sekali mengingatkan bahwa jika manusia ingin mengukur Tuhan itu sama halnya dengan semut yang ingin mengukur benua Atlantik, maka itu hal yang amat sangat mustahil. Kemudian Mbah Nun pun sedikit bercerita bahwa saat beliau masih kecil juga berpikir seperti itu. Misalkan, coba jika Allah itu sakti, bisakah Allah itu menciptakan Allah yang lainnya yang lebih hebat darinya, yang bisa mengalahkan dirinya? Intinya berpikir begitu itu menurut Mbah Nun sama halnya dengan Anda berdiri di depan jurang, tinggal Anda mau terjun atau tidak. Poin selanjutnya, Mbah Nun pun kembali menawarkan untuk tidak usah memikirkan Tuhan, karena kita tidak akan pernah sampai. Namun cukup imanilah saja, cintailah saja. Karena jangankan untuk memikirkan Allah, untuk memikirkan jumlah rambut kita saja manusia tidak mampu. Oleh karena itu, Mbah Nun menawarkan untuk terlebih dahulu menghitung rambutnya. Jikalau mampu, barulah memikirkan Allah. Poin selanjutnya, Mbah Nun berpesan bahwa sahabatnya itu tidak syirik. Dia ingin mencari Allah dan menurut Mbah Nun itu baik. Jadi tidak usah disyirik-syirikan. Menurut Mbah Nun, orang itu begitu itu pada malas. Artinya ada orang yang ingin mencari kemudian salah sedikit disentak-sentak, ditakut-takuti dan disalah-salahkan. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa kalau sesat itu jangan dimarah-marahi. Dalam hal ini,
Bahnun mengibaratkannya dengan istilah begini. Ada orang yang mengendarai mobil dan salah jalan lantas terperangkap masuk ke lumpur, sehingga mengakibatkan mobilnya terplater dan tidak dapat berjalan. Lantas orang kampung satu persatu keluar dari rumahnya sembari berbisik satu sama lain begini. Wah, sesat itu seharusnya lewat sana. Lah ini kok malah lewat jalan ini? Terus salah satu dari orang kampung itu juga ada pula yang berteriak, "Hei, sesat kamu ya? Salah itu. Seharusnya kamu lewat sana, bukan lewat sini." Nah, jadi menurut Mbah Nun, orang sesat itu ditolongin, bukan malah dimarahi, dirayakan, dan bahkan disesat-sesatkan. Dan menurut Mbah Nun, kalau menolong orang itu ya harus sabar, ikhlas, ngalah, bukan malah dimarah-marahi. Poin selanjutnya, Mbah Nun merespon pertanyaan kedua dari penanya yang menyebut letak Tuhan itu di mana. Jadi intinya Mbah Nun menjawab dengan mengibaratkannya begini. Kalau Anda itu membuat toples, apa lantas Anda itu hidup di toples? Kan ya tidak. Jadi menurut Mbah Nun, tidak bisa kok kita telan mentah-mentah di mana letak Tuhan. Karena itu adalah bahasa sastra. Jadi jangan ditangkap dengan bahasa matematik atau material. Jangankan Tuhan, wong air saja itu satu, tapi dia juga ada di mana-mana. Intinya, pada poin yang terakhir ini, Mbah Nun menawarkan untuk jangan menghitung-hitung Allah dan jangan pula merumus-rumuskan Allah karena kita tidak akan pernah mampu. Oleh karena keterbatasan manusia itu amat sangat terbatas. Dan Mbah Nun juga menawarkan agar kita tidak menghitung Allah dengan material karena Tuhan itu bukan materi. Jadi jangan memikirkan Tuhan dengan cara pandang dunia yang material. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.